Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak, Ibu, dan segenap pemirsa TV One yang saya cintai, muhasabah mirip dengan introspeksi, menghitung-hitung diri, melakukan pemeriksaan terhadap diri kita sendiri, menghitungnya sebelum Allah menghitungnya, dengan anggapan kalau kita yang menghitungnya sekarang, maka segala kekurangan-kekurangan itu masih kita bisa perbaiki. Tapi kalau Allah yang menghitungnya kelak, tinggallah pertanggungan jawab. Karena itu Rasulullah berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum Allah menghitungnya. Contoh, Bapak Ibu pernah nonton film? Pernah? Jangan pura-pura, jawab aja yang jujur. Pernah nonton film? Oke. Film itu menjadi sebuah tontonan setelah melalui proses yang panjang, kan? Ada editing, ada sensor, ada dubbing. Dubbing itu ngisi suara. Kalau suaranya nggak jelas, di dubbing. Kalau ada adegan yang nggak pantas, disensor. Kalau ada cerita yang kurang utuh, diedit. Kira-kira hidup kita begitu. Sekarang putar film itu, film hidup kita putar sekarang di depan kita. Kalau ada adegan yang nggak pantas, masih bisa disensor. Kalau ada suara yang nggak jelas, masih bisa didubbing. Kalau ada adegan cerita yang kurang utuh, masih bisa melakukan editing. Sekarang putar film itu, ini muhasabah. Menonton film kehidupan, ini dari akil balik sampai sekarang, apa sih film saya ini? Kita putar waktu malam tuh, kita bayangkan kembali masa-masa lalu, muhasabah. Oh, pernah nempeleng orang, sensor. Oh, pernah korupsi, sensor. Oh, ada pernah melakukan yang nggak benar, edit. Cerita yang nggak bagus, buang. Perbaiki ke depan. Ini makna muhasabah. Kan orang sering terjebak, hidup cuma sekali dan pendek. Habisin aja, ngapain baik-baik nanti. Nggak bisa menikmati hidup. Kayak kata orang Tenabang, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Waktu muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Enak, enjoy aja. Nikmati apa yang bisa dinikmati. Nggak perlulah muhasabah itu. Padahal hidup bukan sekali. Hidup ini panjang, Pak. Panjang. Dan terjebak pada kenikmatan kulit, rugi. Terjebak pada kenikmatan kulit, rugi. Emas pasti kuning. Benar itu? Apa semua yang kuning pasti emas? Jangan terjebak di permukaan. Jangan terjebak pada kesenangan yang kulit. Yang kita cari kesenangan yang batiniah. Itu sebabnya Rasulullah mengajarkan orang bahagia itu cirinya 4. 4 tanda orang bahagia. Berapa, Bu? 4. 4 apa? 4 ciri. Ciri apa? Ciri 4. Apa itu? Akan kita lihat setelah yang berikut ini. Sesungguhnya mekanisme gerak alam semesta yang berjalan seimbang dan sempurna ini adalah wujud keadilan Allah dalam memberikan porsi dan fungsi tertentu pada setiap ciptaannya. Semua memiliki peran yang saling menguntungkan. Maka tatkala salah satu fungsi ini tak berlaku adil, maka fungsi yang lain akan rusak karenanya. Bisa dibayangkan, ketika daya tarik magnet bumi sangat berlebihan, maka bisa dipastikan tak ada satupun pesawat yang mampu terbang. Semua berjalan dalam porsi yang seimbang, sesuai dengan fungsinya.
Begitulah keadilan. Adil tak berarti sama rata. Adil berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil berarti berjalan sesuai dengan kadar-kadarnya. Tetaplah bersama kami. Baik, Bapak Ibu dan pemirsa TV One, yang pertama, orang bahagia itu menurut Rasul, orang yang dalam urusan materi, pandangannya diarahkan ke bawah. Sehingga timbul syukurnya, luas hatinya. Kalau luas hati, rumah yang kecil besar rasanya. Kalau sempit hati, rumah yang besar kecil jadinya. Kalau hati sempit rumah kecil, kiamat namanya. Orang bahagia orang yang hatinya luas, bisa mensyukuri nikmat. Tapi orang yang hatinya sempit biasanya tidak bisa mensyukuri nikmat. Dan ini lebih celaka, tidak senang lihat orang lain dapat nikmat. Orang begini susah gemuk. Susah gemuk. Gimana kok bisa susah gemuk Pak Kiai? Lah, lihat tetangga beli televisi demam. Tetangganya beli sepeda motor masuk rumah sakit. Tetangganya beli mobil mati. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Orang kalau sudah nggak bisa mensyukuri nikmat dan tidak senang lihat orang lain dapat nikmat, disiksa oleh perasaannya sendiri. Dan orang kayak gitu ya susah gemuk dong. Dalam materi orang lihat ke bawah, timbul syukurnya. Syukur kita punya mobil, tetangga sebelah cuman punya motor. Syukur kita punya motor, tetangga sebelah cuma jalan kaki. Syukur kita bisa jalan kaki, tetangga sebelah setruk. Bertahun-tahun gak kemana-mana. Yang setruk alhamdulillah masih hidup. Tetangga sebelah kemarin pulang gak balik lagi. Mensyukuri nikmat. Tapi kalau dibalik, materi lihat ke atas, kapanlah awak nih mau bersyukur? Kapan mau bersyukur? Kalau manusia diberikan 2 ladang emas, puas? Enggak, mereka akan cari ladang emas ketiga. Bukankah puasa? Coba lihat. Kalau sudah kayak gini hari menjelang maghrib, apa saja kalau boleh orang lain jangan kebagian. Semua mau saya minum. Semua mau saya makan. Kalau boleh orang lain jangan kebagian lah. Semua buat saya. Padahal kena seteguk air sepotong roti. Inilah hidup tuh. Kalau diperturutkan gak pernah kenal cukup, gak pernah kenal titik, gak pernah kenal puas. Maka dengan puasa kita muhasabah. Kalau ukurannya materi relatif, Pak. Bu. Apa? Tukang beca ngomong, tukang beca bilang enak naik Mercy ya, joknya empuk, AC-nya sejuk. Kata tukang beca, yang di Mercy ngomong, tukang beca enak bener ya, di atas jok ngorok, nggak ada yang dipikirin. So, enak tuh ada di mana, enak tuh punya siapa? Saya mau bilang sebenarnya, karena tema hari ini agak tasawuf, orang kaya adalah orang yang hidupnya cukup. Orang miskin, orang yang selalu merasa kurang. Jelas Bu? Apa yang jelas? Ya yang barusan itu. Ya. Yang kedua, orang bahagia itu kata Nabi, dalam urusan akhirat dia lihatnya ke atas. Dia yang tua itu sanggup puasa dan gak apa-apa. Kenapa saya yang muda tidak? Dia bisa tarawih, kenapa saya tidak? Dia bisa, begipun sibuknya, dia bisa datang ke pengajian, kenapa saya tidak? Keinginan mencontoh yang ukhrawi, keinginan mencontoh yang immaterial, dan itu melahirkan sugesti untuk beribadah lebih baik. Yang kedua. Yang ketiga, orang bahagia itu kata Nabi, orang yang selalu melupakan kebaikannya. Ini juga bagian introspeksi. Orang yang kalau berbuat baik, dia ikhlaskan, gak pernah diingat-ingat. Dia lupakan, dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik.
Sehingga kalau ada kebaikan dia tidak bisa ikut, dia merasa sangat rugi. Lawanannya orang celaka, orang yang selalu mengingat kebaikannya, menepuk dada, menghitung jasa. Tuh kalau enggak saya tuh, itu kalau enggak saya, itu kalau enggak saya. Emang kalau enggak lu kenapa sih? Selalu kalau enggak saya, kalau enggak saya, kalau enggak saya. Orang yang suka menepuk-nepuk dada itu biasanya orang yang enggak percaya diri, Pak. Yang ketiga orang bahagia itu, yang keempat maksud saya, orang yang selalu ingat kesalahan yang dia lakukan. Nah ini juga bagian introspeksi. Sehingga kalau akan berbuat salah yang baru, kemarin aja udah 3 keranjang, ini nambah lagi, bagaimana nanti di padang mahsyar. Ini bagian dari introspeksi. Orang yang selalu mengingat kesalahan yang pernah dia lakukan. Sehingga apabila akan melakukan kesalahan baru, itu lebih jadi langkah preventif buat dia. Bapak Ibu hadirin pemirsa TV One yang saya cintai. Oleh karena itu, di dalam kita bermuhasabah seraya menghayati apa yang kita laksanakan dalam pelaksanaan ibadah puasa ini, maka sekali lagi, mumpung film kita sendiri yang putar. Kalau nanti Allah yang putar film hidup kita, tinggal pertanggungan jawab. Tapi kalau sekarang kita yang putar, masih bisa diedit, masih bisa disensor, pintu taubatnya masih terbuka. Bu, putar film ibu, putar film kita, Pak. Jangan sampai kita termasuk nanti di hadapan Allah banyak adegan-adegan hidup yang mestinya nggak disensor, belum kita sensor, bertanggung jawab loh di hadapan Allah. Mestinya kita edit, nggak kita edit, bertanggung jawab loh di hadapan Allah. Memang hidup ini singkat, tapi ya waktu yang singkat akan terasa banyak manfaatnya kalau kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Dan mati bukan akhir dari sesuatu yang bernama hidup. Ini kan kita ini semua nih calon-calon jenazah nih. Ibu-ibu tuh bakal mati. Mati. Bapak-bapak nih mati. Saya belakangan. Kalau saya terserah Pak, saya sih ikhlas kapan saja. Mau bapak-bapak dulu, saya belakangan boleh. Atau sebaliknya, saya belakangan bapak duluan. Terserah, saya sih ikhlas. Saya sih ikhlas. Takut mati Pak, jangan hidup. Takut hidup Pak, mati saja. Muslim itu berani hidup, tidak boleh takut mati. Ya tapi saya masih muda Pak. Bukan soal tua muda, muhasabah itu. Soal jatah, maut itu aneh. Kadang-kadang kakeknya seger buger, cucunya mati. Ada yang model begitu? Banyak. Jangan bilang saya masih muda. Muda, cantik, terkenal, mati. Ya kalau Mbak Surip, mantep toh. Ya udah 60-an, Mas Rendra 71. Tapi orang kayak Taufik Sapalas, Nike Ardila, muda, cantik, terkenal, mati. Alda, suara emas, muda, terkenal, mati. Nggak bisa kalau mau muhasabah, nggak bisa dikubur munkar nakir. Tanya Alda, man rabbuka? Lalu dia jawab, aku tak biasa. Ya nggak bisa dong. Babnya lain. Ini muhasabah. Lihat di sana apa rahasia yang tersirat, tapi zahir yang dapat kulihat mesra wajahmu dengan senyuman. Minal khotoya, minal khotoya. Tidak ada orang yang tidak pernah salah. Jadi orang yang baik bukan orang yang tidak pernah salah, karena tidak ada orangnya yang tidak pernah salah itu.
Orang yang baik adalah orang yang kalau dia melakukan kesalahan, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi di masa yang akan datang. Tidak jatuh 2 kali di tempat yang sama. Sepanjang nafas belum sampai di tenggorokan, sepanjang itu taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma tentu untuk melaksanakan sesuatu yang bernama taubat, bahkan tidak harus menunggu sampai usia senja. Udah lalui sanjo, udah sore baru mau taubat, tidak. Atau menunggu sebuah kondisi. Biasanya kalau kita ini kan kalau lagi kepepet, sulit, sakit, sama Allah dekat bener. Kalau rezeki lagi payah, lapangan kerja lagi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dikasih keluangan sedikit, tamat, wassalam. Artinya ketika miskin kita hamba Allah, setelah jadi orang kaya kita pindah jadi hamba harta. Ini tidak konsisten namanya. Maka itu Bapak Ibu, saya mau tambah sedikit. Kalau nanti, ini soal taubat ya, seapapun banyaknya dosa, kalau nanti Bapak Ibu kita ini insya Allah sampai ke surga, amin. Di surga ini nanti kita ketemu orang baik-baik, syuhada, solehin, hawaib, para wali. Kita nggak usah heran, itu wajar lah orang baik-baik tempatnya di surga. Bapak itu nanti terkejut kalau masuk surga ketemu pelacur. Pelacur masuk surga. Loh, kok sampean ada di sini Mbak Ayu? Ini Allah apa nggak salah wesel tuh ini? Dia bilang, Mas, saya ini ada di sini, di surga sini. Padahal waktu di dunia ini sayanya siapa Mas tahu kan? Mas juga kan langganan waktu itu kan. Cuma Mas saya ini sejak kecil sudah yatim piatu, hidup miskin, nggak ada yang nolong. Adalah tetangga saya muslim sedikit kaya, pelitnya 17 setan. Perut nggak bisa ditunda Mas, terpaksa demi sesuap nasi saya merantau ke Jakarta. Ada yang nolong, katanya kerjanya ringan, uangnya besar. Apa? Yaitu Mas, dagang serabi itu. Demi sesuap nasi saya lakoni. Satu sore saya lagi mau berangkat dagang, lewat masjid, katanya ada tabligh akbar TV One tuh. Saya dengar dari jauh ustadznya pidato, katanya Nabi bersabda, "Lau amiltumul khataya hatta mala'atis sama, thumma nadimtum fataballahu alaikum." Kalaupun kamu berbuat dosa, penuh langit dengan dosamu, kemudian kau menyesal dan bertobat, Allah pasti akan menerima taubatmu. Aduh, mendengar itu hadis Mas, kata pelacur tadi, berdiri bulu kuduk saya, berlinang air mata saya. Terbayang dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Terbayang orang-orang yang pernah menanamkan modal asing. Dikala itu hidayah datang, saya tobat sebenar-benarnya. Saya bungkus pakaian pulang mudik. Lagi bungkus pakaian, nasabah datang, saya bilang mulai hari ini gue berhenti dagang. Tobat saya rupanya diterima Allah Mas, walaupun mampir dulu ke tempat lain, akhirnya saya bisa sampai juga ke surga. Ini sebuah pertanda, Allah Tuhan kita bukan Tuhan yang pendendam. Allah Tuhan kita Tuhan yang ramah, yang siang malam mengangkat tangan menerima taubat hamba-hambanya. Kau jalan menujuku, aku lari menyambutmu. Kau jalan menujuku, aku lari menyambutmu. Begitu Allah Tuhan kita ini. Ini nuansa Ramadan, peluang untuk melakukan muhasabah atas film-film gelap yang pernah kita lakukan dari sisi kehidupan kita. Atas adegan-adegan yang tidak senonoh yang kita lakukan dalam perjalanan hidup kita. Ayo kita lakukan sensor. Ayo kita lakukan editing, ayo kita lakukan dubbing, supaya film ini nanti di padang mahsyar bisa kita pertanggungjawabkan. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Salah satu sifat manusia adalah pelupa. Bagaimana kita mengenal kembali bahwa kita telah melakukan salah satu
dari kesalahan 4 ciri di atas untuk melakukan muhasabah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud mengingat kembali adalah meyakini bahwa kita pernah melakukan itu. Nah, kalau sudah kita yakini itu, bagaimana menghapusnya? Rasulullah mengajarkan, ikuti perbuatan salahmu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu menghapus kesalahan yang kamu lakukan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan salahmu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu menghapus kesalahan lalumu. Jadi kalau pernah makan harta orang dengan cara yang zalim, perbanyak sedekah sekarang. Itu loh. Kalau dulu banyak meninggalkan sholat, perbanyak sholat-sholat sunnah sekarang. Ikuti perbuatan salah dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu menghapus. Jadi bukan muhasabah sekedar, iya deh gue inget gue pernah bikin dosa dulu, tapi sekarang gak bikin apa-apa. Nothing. Ikuti perbuatan salahmu dengan kebaikan hari ini. Saya kira itu. Satu hari malaikat maut datang kepada Nabi Daud. Nabi Daud bertanya, malaikat maut, iya, Anda ini datang silaturahmi apa tugas? Silaturahmi apa tugas? Kata malaikat maut, dua-duanya. Silaturahmi iya, tugas juga iya. Jadi mau ambil roh saya tuh? Iya. Loh, kalau memang tugas kenapa nggak ngasih tahu sebelumnya? Sudah saya kasih tahu. Sudah dikasih tahu. Ketika kulit mulai keriput, ketika uban mulai bertabur, pendengaran sudah lamur, mata kabur, makan cuma kuat makan bubur, itu tanda sudah mau ke lubang. Jadi yang ditemui oleh Mbak Firni tadi seperti sebuah nasihat yang tidak langsung. Setelah menemukan satu event, satu momen, baru kebaikan itu muncul. Tapi yang mau saya tambahkan adalah tidak pernah terlambat untuk berbuat baik. Satu. Yang kedua, orang tua sudah meninggal pun masih ada peluang berbuat baik kepadanya. Caranya, pertama bersilaturahmi dengan kerabat yang ditinggalkan almarhum. Ya. Jangan kehilangan obor. Yang kedua, bersedekah atas nama almarhum. Apa pahalanya bisa sampai, Pak? Itu urusan Allah. Urusan Allah. Pak, orang meninggal dibacakan Fatihah, pahalanya sampai enggak? Urusan Allah. Coba kalau enggak percaya, coba aja mati dulu. Nanti saya bacain Fatihah, tungguin di sana. Ada ajaran orang tua saya punya hutang, meninggal, hutangnya saya bayarin, lunas enggak? Lunas enggak? Lunas. Di akhirat ditagih enggak? Enggak, sudah lunas hutangnya. Siapa yang bayar? Saya. Anaknya. Kalau hutangnya sampai, sedekahnya mestinya juga sampai. Ada masjid belum selesai, Pak, saya nyumbang 1 juta, saya niat pahalanya untuk almarhum orang tua saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa anta tasaddaqu lahuma wa tad'u lahuma. Kau bersedekah atas nama keduanya dan memohonkan ampun untuk keduanya. Saya kira itu bagian tambahan. Ya. Pang parang pang dibolak-balik kok makin asik makin dibaca semakin menarik coba diresapi kok tambah asik sampai mata gak mau melirik dibolak-balik kok makin asik makin dibaca semakin menarik minal khotoya minal khotoya.
kan tadi misalnya akhirnya sekarang aku menyadari gitu, aku tidak mau melewati waktu sampai ngangkat telepon atau apapun, di pokoknya prioritas. Tapi sekeliling misalnya ada kru, misalnya 40 orang, 40 di rumahnya ada anak istrinya nunggu gitu. Kadang-kadang yang aku tuh orangnya terlalu nggak enakan, suka mikirnya, aduh kasihan mereka kemalaman, kerja dulu deh gitu. Sampai akhirnya saya menomorduakan kepentingan saya gitu. Nah tapi setelah kejadian itu, apakah saya jadi egois? Jadikah saya orang egois kalau saya mementingkan ngangkat telepon dulu, atau misalnya prioritas untuk diri saya sendiri? Takutnya dilema, nyusahin orang enggak ya gitu, ngeribetin, ngerepotin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, ini dalam rangka bermuasabah ini, berintrospeksi Pak ya. Saya tidak untuk membicarakan orang lain, tapi dalam ini diri saya sendiri. Kadang-kadang kita masih belum tahu batasan-batasan apakah ini termasuk haram atau halal Pak ya. Begini, dalam kita mempunyai satu jabatan, kadang-kadang kita memperoleh sesuatu dari rekanan ya atau teman-teman kita. Nah kadang-kadang saya sering tanya, ini ikhlas tidak? Tetapi kadang-kadang kalau saya pikir juga, ini orang ngasih karena jabatan saya atau karena memang dia ikhlas. Nah itu kadang-kadang saya masih bingung, kira-kira itu termasuk halal ataukah haram gitu Pak? Iya, hadirin, kita lanjutkan pertanyaannya Mbak Firdi tadi. Ada hal yang kita harus mendahulukan orang lain, ada hal yang harus kita mendahulukan diri sendiri. Tidak semua itu. Dalam usul fikih diajarkan al-itharu fil ibadati mamnu'un. Mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah dilarang. Tapi mendahulukan orang lain dalam urusan sosial diminta. Jadi kalau ada soft kosong di depan, jangan dorong orang, kita sendiri yang maju ke depan. Mendahulukan diri sendiri wajib dalam urusan ibadah. Mendahulukan orang lain diminta dalam masalah sosial kemasyarakatan. Jadi kalau merasa bahwa berbakti kepada ibu bapak bagian dari ibadah, tidak salah Mbak Firni mendahulukan ibu bapak ketimbang tugas. Ya. Yang kedua, ini penyakit musim-musim lebaran. Menerima hadiah. Urusan kan sebenarnya jelas Pak. Kalau dia memberikan sesuatu terkait dengan hubungan kerja, biasanya ada apa-apanya gitu, biasanya. Tapi kalau tidak, dia ada hubungan kerja dan dia ikhlas, itu halal saja. Halal saja. Cuma kalau ragu-ragu, tinggalkan. Kalau ragu-ragu, jangan. Kata Nabi, yang halal jelas, yang haram jelas, yang antara halal haram itu namanya syubuhat. Barang remeng-remeng. Mau dibilang haram, enggak jelas. Mau dibilang halal juga enggak. Yang syubuhat lebih baik ditinggalkan. Yang meragukan, saya kira itu. Bapak Ibu mungkin ingat episode tentang Sa'labah bin Hatib Al-Ansari. Ini sahabat yang miskin, tapi kemiskinannya tidak menghalangi ibadahnya. Di mana ada Rasul sholat, di situ Sa'labah ikut. Cuma Sa'labah ini tiap selesai sholat langsung pulang. Tidak wirid, tidak zikir, tidak doa. Jadi kalau sahabat yang lain selesai sholat, Allahumma antas salam. Sa'labah ini selesai sholat, Allahumma lantas jalan. Lalu ditanya oleh Rasul satu hari, Sa'labah, ya Rasul, kau ini macam orang munafik, tidak betah di masjid. Bukan ya Rasul, tidak penting wirid dan zikir. Penting ya Rasul. Kenapa kamu selesai sholat terus pulang? Saya orang miskin ya Rasul. Sarung satu berdua sama istri saya. Jadi waktu saya sholat, istri saya di rumah nunggu giliran sarung. Kalau saya wirid, kebablasan istri saya itu. Jadi beginilah, sudah kadang ditanya, doakan saya jadi orang kaya ya Rasul. Kalau saya kaya kan enak, ibadahnya tenang, sarung punya masing-masing. Sa'labah, iya. Kau orang Islam toh? Iya. Bagi orang Islam contohnya siapa? Tuhan ya Rasul. Kau lihat saya kaya enggak? Enggak. Ngapain minta kaya? Iya. Pulang. Udah besok ketemu lagi.
Bagaimana salah apa? Doakan aja lah ya Rasul, saya jadi kaya. Salah apa? Sedikit kamu syukuri, lebih baik daripada banyak, tapi tidak kuat memikulnya. Iya ya Rasul. Iya, sudah pulang. Hari ketiga nekat, ya Rasul, kalau dikasih kaya, saya akan jadi orang baik-baik. Saya mau sedekah, saya mau bantu masjid, saya mau bangun rumah sakit. Biasalah, bahasa kampanye. Akan. Pokoknya kalau saya menang, saya akan. Nah, setelah ternyata dikabulkan doanya, dia jadi orang kaya, jangankan bangun masjid, zakat pun dia tidak mau bayar. Salah baik. Nah, saya mau bilang dengan riwayat ini, banyak orang lulus ketika diuji dengan kemiskinan, tapi gagal setelah diuji dengan kekayaan. Ini memerlukan stabilitas temperatur batin. Banyak orang lulus ketika diuji sebagai rakyat, tapi gagal setelah dia jadi pejabat. Tidak punya stabilitas temperatur batin. Maka diperlukan sikap istiqomah di dalam muhasabah ini. Paling tidak stabil, syukur dia bisa meningkat ke arah yang lebih tinggi lagi. Sekira itu, David. Tidak dibenarkan mencuri kain sarung walaupun niatnya untuk sholat. Jelas itu? Tidak dibenarkan mencuri kain sarung walaupun niatnya untuk sholat, dan sholatnya sendiri sah. Sholat dengan hasil sarung curian sah, tapi soal makbul kita nggak tahu. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Jadi kalau kita memang yakin betul hadiah ini terkait dengan tadi job, terkait dengan tugas, ada dampaknya di belakang hari, itu justru akan menyulitkan kita. Tapi kalau kita yakin ini ikhlas karena Allah, kenapa tidak? Hadiah itu kan sesuatu yang begini sebenarnya, ini penggunaan istilah bahasa. Kalau pemberian sejenis, selevel, maksud saya. Kalau selevel, itu namanya hibah. Kalau kepada yang lebih tinggi, itu namanya hadiah. Kalau kepada yang lebih bawah, itu namanya sedekah. Pahalanya sama, cuma penggunaan istilah yang beda. Saya sedekah sama presiden. Bukan sedekah kalau sama presiden, hadiah. Hukumnya sama, hukum sedekah, Pak. Cuma penggunaan istilahnya berbeda. Kalau selevel kita sebut hibah, saya hibahkan ini. Kalau kepada yang lebih atas kita sebut hadiah, kepada yang lebih bawah kita sebut sedekah. Hukumnya hukum sedekah. Kata adil dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 28 kali di dalam Al-Quran. Sementara kata adil sendiri disebutkan sebanyak 13 kali. Artinya Al-Quran sangat memberikan perhatian khusus pada aspek keadilan. Dan para ulama memaknai kata adil yang berarti seimbang, sama, tak berpihak, berada di pertengahan. Yang pada intinya manusia dituntut untuk selalu berhati-hati menetapkan konteks keadilan. Sebagai contoh, kasus hukum di negeri ini bagi kita yang telah memahami makna keadilan dalam ajaran Islam adalah tatkala kita mampu memberikan keputusan hukum kepada siapapun yang bersalah dengan memberikan hukuman seadil-adilnya, bukan hukuman seberat-beratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Kiai, saya udah pensiun. Ya. Saya masih kuliah, mohon doa restunya. Bagaimana dari Allah jaminannya orang yang mencari ilmu? Terima kasih. Tentang jaminan bagi orang yang menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan Allah mengangkat derajat orang yang berilmu daripada kelompok-kelompok lain selama beberapa derajat. Ini sudah merupakan sebuah jaminan dari yang abstrak dari Allah. Sehingga dengan begitu orang yang menuntut ilmu dia berada di jalan Allah. Sebuah gambaran saja. Kepada Imam Ali pernah ditawarkan, Ali, kalau saya berikan harta atau ilmu kau pilih mana? Ya ilmu, kata Ali.
Kenapa? Pertama, dengan ilmu kamu bisa cari harta. Tapi dengan harta belum tentu kamu bisa dapat ilmu. Yang kedua, ilmu, harta kamu kasih orang, kurang. Ilmu kamu kasih orang, tambah. Punya uang 100.000, kasih uang orang 50.000, kan tinggal 50.000. Tapi bisa Fatihah, ajarkan orang lain bisa, kita sendiri makin mantap. Enggak lantaran bodoh karena ngajarin orang. Ajarin gua Fatihah dong, udah habis. Udah enggak ada itu. Ilmu itu makin mantap. Yang ketiga, makin banyak hartamu, makin sibuk kau jaga dia. Tapi makin banyak ilmumu, makin bagus dia jaga kamu. Dengan kata lain, harta kita yang jaga, tapi ilmu dia yang jaga kita. Hadirin Bapak, Ibu dan segenap pemirsa TV One yang saya cintai. Pada penutupan ini saya menjawab pertanyaan akhir yang disampaikan oleh Ananda David tadi. Muhasabah bagaimana sebagai bangsa pasca pemilu dan pasca pembentukan kabinet baru yang akan datang. Saya pikir muhasabah yang perlu kita lakukan sebagai bangsa saat ini adalah melakukan rekonstruksi kembali atas kerukunan kita, baik antar agama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Rukun antar umat seagama, rukun antar umat beragama, dan rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Saya kira dengan semangat kebersamaan, segala tantangan-tantangan kita akan bisa kita hadapi. Rukun antar umat seagama, kita sesama muslim. Rukun antar umat beragama, karena Islam rahmatan lil alamin dan Indonesia sangat majemuk. Lalu rukun antar umat beragama dengan pemerintah, sehingga apa yang kita cita-citakan dapat terlaksana adanya. Mari sama-sama kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan negara kita senantiasa dalam perlindungan Allah, pemimpin kita diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan keinginan rakyat yang lebih baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan, dalam segala kerendahan dan kelemahan, hari ini kami bermuhasabah, memeriksa diri kami. Begini banyak nikmat dan karunia yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Namun begini banyak kesalahan yang kami lakukan. Karuniamu turun setiap saat, namun dosa kami naik di setiap waktu. Ya Allah, kalau selama ini lebih banyak lalai kami dari ingat kami, lebih banyak keluhan kami dari syukur kami, lebih banyak marah kami dari sabar kami, tunjuki kami jalan-Mu yang lurus, yang apabila kami berpijak di atasnya, tidaklah kami akan tersesat buat selamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah.